Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul azim. Di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan ayat yang ke-105 surah Al-Isra, surat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu, dan dengan kebenaran kami telah menurunkan Al-Qur'an. Wa bil haqqi nazal, dan dengan kandungan kebenaran Al-Qur'an itu turun. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tiadalah kami, kata Allah, mengutus engkau wahai Muhammad kecuali engkau itu pembawa kabar gembira dan sekaligus pembawa berita ancaman. Ayat ini mengandung tentang kebenaran Al-Qur'an. Wa bil haqqi anzalnahu, dengan kebenaran kami telah menurunkan Quran. Kebenaran yang pertama adalah turunnya Al-Quran, bahwa proses turunnya Al-Quran itu suatu kebenaran. Kebenaran itu maknanya adalah ketepatan, kepastian yang tidak pernah berubah. Yang kedua, bil haqqi nazal, dan dengan mengandung kebenaran Quran itu turun. Maka kebenaran kedua menyangkut isi atau kandungan Quran. Jadi ada dua sisi yang dibawa oleh Quran itu. Pertama, kebenaran turunnya, prosesnya. Yang kedua, kebenaran kandungan atau isi yang ada di dalamnya. Wa bil haqqi anzalnahu, dan dengan kebenaran kami, kata Allah, menurunkan Quran. Proses turunnya Al-Quran itu dari Allah. Dan Allah mengatakan bahasanya kami yang telah menurunkan Quran. Sudah kita bahas kenapa Allah menggunakan kata-kata kami, bukan aku, atau bahasa kita bukan saya yang menurunkan Quran. Maka setiap kali Allah menggunakan kata-kata kami, yang dalam pengertian kami itu makna kita biasanya adalah jamak, tapi di sini tidak menyatakan jamaknya Al-Quran, jamaknya Tuhan. Karena Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Tapi kenapa Allah menggunakan kata-kata kami? Kembali itu maknanya adalah ta'zim, kalimat ta'zim. Kalimat yang mengandung keutamaan dan kemuliaan serta kehormatan. Karena Allah itu Maha Mulia, Maha Terhormat. Dan nanti pun yang menerima adalah orang yang mulia dan terhormat. Maka disebut dengan kami yang telah menurunkan Al-Quran. Kebenaran Quran itu turun dari Allah, tidak diragukan karena Allah sendiri yang mengatakan. Prosesnya dari Allah kemudian ke Lauhul Mahfuz. Jadi Quran itu ada di Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Diusah ditanya, itu soal gaib dan tidak ada juga gunanya untuk kita bertanya di mana gedung Lauhul Mahfuz itu. Pokoknya iman kita, ada satu tempat yang Quran sebut sebagai Lauhul Mahfuz, tempat di mana Quran itu pertama kali Allah turunkan ke situ. Dan disitulah Quran itu ada. Dari Lauhul Mahfuz kemudian oleh para ulama berdasarkan informasi Al-Quran turun ke as-sama'i dunya, ke langit dunia. Dan turunnya dari Allah ke Lauhul Mahfuz, ke langit dunia yang pertama, itu disebutkan turunnya sekaligus. Berarti kalau Quran turun sekaligus, gambarannya Quran itu sudah ada sebukuan di situ yang nanti akan
ternyatakan atau teraktualisasi ke dalam turunnya Quran ke Nabi Muhammad, dan jumlah Quran sebanyak 30 juz, 114 ayat, 6.000 lebih ayat, 114 surah. Jamaah rahimakumullah, maka dari Allah kemudian turun dari Lauhul Mahfuz dalam arti sebagai turun yang sekaligus itulah dinyatakan dengan kata-kata anzalna. Itu sebabnya mau kita baca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Maka maknanya turun itu pada saat pertama kali, karena turun sekaligus. Dan kata-katanya sama, anzala, anzalnahu. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz, ke langit dunia yang pertama, turun sekaligus. Ini sebagai sebuah kebenaran, kepastian yang tidak ada perubahan sedikit pun. Dari situlah kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad adalah makhluk bumi, turun ke bumi dalam waktu 23 tahun atau 22 bulan 22 hari atau genap 23 tahun. Di situ pula kemudian kita bisa paham kembali kenapa Allah menggunakan kata-kata anzalnahu, kami menurunkan Quran. Selain mengandung unsur ta'zim, pemuliaan, penghormatan, Allah yang terhormat, Nabi Muhammad pun yang terhormat, yang mulia, maka bukankah di situ ada Allah, ada malaikat pembawa Al-Quran, dan ada Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Maka para ulama mengatakan bisa kita pahami kenapa kata-katanya kami. Ketika Al-Quran itu prosesnya turun, bukan dari Allah langsung ke Nabi Muhammad abrakadabra salam, tapi Allah turunkan lewat malaikat Jibril. Maka ada dua, ada Allah, ada malaikat, dan diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada tiga unsur di situ. Maka tiga itu bahasa Arab adalah jamak. Wajar kalau kemudian dikatakan anzalnahu, kami yang menurunkan Quran. Jamaah rahimakumullah, kebenaran dalam arti turunnya Al-Quran, kenapa tidak ada perubahan, tidak ada yang bisa merubah. Pada level ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan ke Nabi Muhammad, malaikat Jibril tidak pernah melakukan upaya untuk mengurangi atau menambah apa yang Allah sampaikan ke malaikat Jibril untuk dibawa ke Nabi Muhammad. Utuh, seutuh-utuhnya. Yang malaikat terima dari Allah, itulah yang dia bawa ke Nabi Muhammad. Maka tidak ada korupsi ayat di level malaikat. Begitu pula ketika malaikat menyampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa adanya dari Allah sampaikan ke Nabi Muhammad, maka tidak ada satu ayat pun yang tidak disampaikan oleh malaikat ke Nabi Muhammad utuh, seutuh-utuhnya. Tidak ada korupsi ayat. Takutnya malaikat menyembunyikan ayat. Ini ayat ini usah disampaikan ke Nabi Muhammad, cukup aku aja yang tahu. Tidak. Demikian pula ketika Nabi Muhammad menerima Quran dari malaikat, disampaikan kepada umat. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi man nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dijelaskan, disampaikan kepada umat pun Al-Quran itu turun semuanya, tidak ada yang disembunyikan. Maka semua ayat yang turun yang diterima Nabi Muhammad itulah yang kemudian disampaikan kepada umat. Tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan. Tidak ada korupsi ayat di situ. Takutnya ada ayat yang kurang, ayat yang disembunyikan. Cukup Nabi Muhammad saja, tidak usah disampaikan kepada umat. Semuanya disampaikan. Maka di situ letak kebenaran Quran, dari prosesnya mengandung kebenaran.
Sampai kemudian kita terima Quran hingga saat ini, yang kemudian dicetak, bisa kita baca dengan mata kepala, bisa kita raba dengan tangan. Itulah madlul, gambaran daripada firman Tuhan yang dari Sodor dibawa malaikat sampai ke Nabi Muhammad 23 tahun lamanya ketika di Mekah dan Madinah. Hingga saat ini sudah hampir 15 abad Al-Quran mengandung kebenaran dari proses turunnya. Itulah nanti yang membuat kenapa Quran itu memiliki tingkat keaslian paling tinggi, dan memang asli dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, wabil haqqi nazal, dan dengan membawa atau mengandung kebenaran Al-Quran itu turun. Maka kebenaran yang kedua adalah terletak pada kandungan ayat-ayat Al-Quran itu. Al-Quran yang 6.000 ayat lebih, 114 surah, 30 juz, itu mengandung kebenaran yang para ulama ada membagi isinya itu ada yang 5. Satu, Quran itu mengandung unsur ketauhidan, keyakinan atau akidah. Ayat apapun yang kita baca, yang kita temukan, pasti salah satunya bicara soal akidah, soal keyakinan. Akidah keyakinan kita kepada Allah, akidah keyakinan kita kepada malaikat, kepada Rasul, dan akidah kita kepada hari kematian dan kebangkitan. Benar adanya sebagaimana yang sudah dibahas pada ayat-ayat sebelumnya, yang orang-orang kafir menganggap itu tidak masuk akal karena tidak ada kehidupan setelah kematian manusia. Bukankah ketika manusia mati, orang kemudian dikuburkan di tanah, hancur lebur, menjadi tulang belulang, menjadi debu dan tanah, tidak mungkin akan kembali. Dibuktikan oleh Allah bahwa itu adalah hal yang bisa terjadi, gampang bagi Allah mengembalikan kehidupan sebagaimana kehidupan semula. Yang kedua, Al-Quran mengandung soal ibadah. Kebenaran Quran itu terletak pada perintahnya tentang ibadah. Tidak ada yang mengandung kesesatan dan kesalahan. Kebenaran Quran ketika Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, itu adalah kandungan penting daripada Al-Quran. Ayat dan surah apapun yang kita baca, pasti salah satunya adalah ayat tentang ibadah. Aqimus shalah wa atuz zakah, ayat ibadah. Yang ketiga, ada unsur sejarah. Quran itu mengandung kebenaran dilihat dari unsur kesejarahan. Karena Quran berisi sejarah masa lalu. Sejarah para nabi mulai Adam sampai ke Nabi Nuh, sampai ke Ibrahim, sampai ke Musa, sampai ke Isa, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu sejarah yang betul-betul terjadi sebagaimana yang Quran katakan, bukan sebuah kisah fiktif, tapi sejarah yang betul-betul terjadi. Kebenaran Quran terletak pada unsur kesejarahan. Buktinya lihat bagaimana kisah Nabi Musa. Bukankah Nabi Musa hidup pada masa Fir'aun? Di mana bukti kebenarannya? Lihati peninggalan sejarah masa lalu pada masa Nabi Musa dan Fir'aun. Masih ada piramid, masih ada istana di Kairo, di Luxor, di Aswan, di Abu Simbel, masih ada. Ini bukti kesejarahan bahwa apa yang Quran ceritakan tentang sejarah masa lalu para nabi dan bahkan yang lain, itu adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah kisah fiktif belaka. Demikian pula ketika Quran bicara soal pahala, dosa, kemudian surga neraka, ini sebuah kebenaran, bukan sebuah kisah, bukan dongeng. Ada kematian yang pasti, ada kebangkitan setelah kematian manusia. Kemudian manusia dihalau kepada mahsyar,
Kemudian manusia dihisab, dihitung, diberikan kitabnya. Kanan berarti tanda bahwa dia baik masuk ke dalam surga, dan tangan kiri menerima tanda bahwa dia adalah pendosa masuk ke dalam neraka, sebagai sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Maka Quran mengatakan wabil haqqi nazal, dan kandungan Quran adalah sebuah kebenaran. Huruf ba di situ wabil haqq, kata para ulama maknanya adalah ma'a, dan beserta dengan Quran itu mengandung unsur kebenaran. Maka ada dua kebenaran, proses turunnya Quran benar adanya dan kandungan Quran benar adanya. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dia tidaklah engkau wahai Muhammad kami utus kecuali engkau menyampaikan kabar atau berita baik, berita gembira, dan sekaligus engkau wahai Muhammad berfungsi menyampaikan peringatan dan ancaman kepada manusia. Berita gembira kepada orang-orang yang taat, yang menerima kebaikan, kebenaran, risalah kenabian, maka diberikan berita gembira akan masuk ke dalam surga. Ancaman kepada orang-orang yang ingkar, tidak mau percaya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu saja yang menjadi fungsi dan kewajiban Rasul, mubasysyiran wa nadhira, sampaikan berita baik tentang surga dan sampaikan tentang peringatan siksa neraka.